Wanita itu hanya memecat seorang karyawan yang malas bekerja. Tanpa diduga, di detik berikutnya seluruh sirkuit listrik tiba-tiba lumpuh total. Semua bisnis perusahaan di seluruh kantor terhenti. Kejadian ini dengan cepat sampai ke telinga ketua dewan direksi. Meminta dia untuk segera mencari Yevhen guna menyelesaikan masalah ini. Sampai wanita itu melihat kartu identitas karyawan pemuda itu di atas meja. Barulah dia menyadari betapa besar kesalahannya. Dan sehari sebelum dia mengambil alih perusahaan, di tengah suhu 40 derajat, tiba-tiba terjadi kerusakan sirkuit. Setelah mengetahuinya, pemuda itu hanya membuka komputernya dan mengetuknya beberapa kali. Detik berikutnya, seluruh sistem kelistrikan kembali berfungsi. Lalu dia segera pergi ke rapat perusahaan. Pantatnya belum menyentuh kursi. Ia sudah dipanggil oleh bos barunya. Sebuah folder dilemparkan ke sana. Pemuda itu buru-buru menjelaskan bahwa dia sedang menangani situasi darurat. Kenapa kamu tidak bisa lebih cepat? Masalahku belum selesai. Cepatlah. Itu berarti kemampuanmu tidak cukup. Kemampuanku tidak cukup? Kau dipecat. Apa? Aku dipecat? Wanita itu berbicara terus terang. Seorang karyawan yang hanya tahu mengulur waktu dan sering terlambat kerja. Perusahaan tidak membutuhkan orang yang tidak berguna seperti itu. Pemuda itu berdiri dan mengangguk, memberi isyarat agar Xiao An tidak menyesal. Langsung pergi ke mejanya dan mulai membereskan barang-barangnya. Saat itu wanita itu juga datang. Menegur semua orang, siapapun yang berani banyak bicara. Ia pergi bersamanya. Pemuda itu membawa barang-barangnya dan hendak pergi. Namun, mobil mainannya yang dibuatnya dengan susah payah diambil oleh wanita itu. Di depannya, mobil itu langsung dihancurkan hingga hancur berkeping-keping. Untuk membangun wibawa di perusahaan, ia memperingatkan karyawan siapapun yang berani melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan akan dipecat semua. Lalu dia menoleh dan memberitahu pemuda itu berapa harganya. Dia harus membayar, toh perusahaannya paling tidak kekurangan uang. Pemuda itu kesal, melepas papan nama dan melemparkannya. Di sisi lain, CEO cantik yang telah menaruh hati pada pemuda itu selama 5 tahun, mengetahui bahwa dia telah dipecat, segera berdiri dan memerintahkan sekretarisnya untuk membatalkan semuanya. Dia akan menjemput pemuda itu sendiri. Dan wanita itu baru saja melakukan perombakan besar-besaran di perusahaan. Lalu menelepon ayahnya untuk memamerkan kemampuannya sendiri. Aku juga membantu perusahaan membersihkan beberapa hama. Kau tenang saja dan rawat kesehatanmu. Perusahaan kita. Ada seseorang bernama Yevhen. Kau jangan sekali-kali mengganggunya. Mundur. Dia semasa kecil tumbuh bersamamu. Sekarang juga menjadi tulang punggung perusahaan. Kalian biasanya lebih banyak berkomunikasi. Rasanya cocok. Wanita itu baru menyadari pemuda itu adalah teman masa kecilnya. Tidak sempat berbicara dengan ayahnya. Segera berdiri dan ingin mencari pemuda itu. Tidak disangka, aku malah bertabrakan dengan seorang anak orang kaya. Aku hendak marah, tapi mendapati orang ini sangat tampan. Seketika amarahku hilang. Kemudian kulihat kartu namanya. Juga bernama Yevhen. Aku yakin bahwa orang yang dimaksud ayahku pasti dialah. Kebetulan saat itu listrik di kantor padam. Anak orang kaya itu memberi isyarat padanya agar jangan takut. Pergi dan lihat sendiri. Wanita itu sedang berpikir apakah dia adalah tunangannya. Tiba-tiba listrik di perusahaan kembali menyala. Melihatnya mampu menyelesaikan masalah dengan mudah. Dia menyadari, anak orang kaya itulah tiang penyangga perusahaan seperti yang dikatakan ayahnya. Tanpa disadari, semua itu didengarnya saat dia sedang mengintip dari luar pintu. Hanya menggunakan sedikit akal saja. Xiao An dan pemuda itu baru saja sampai di bawah gedung perusahaan. Xiao An menerima telepon dari ketua dewan. Mendengar putrinya baru saja masuk perusahaan. Bertemu sebentar di bawah. Lagi pula sudah sampai di sini. Bertemu sekalian saja. Sekalian bertanya juga, siapa sebenarnya wanita kasar yang tiba-tiba datang ke perusahaan itu? Kali ini, perusahaan beruntung berkatmu. Kalau tidak, kita tidak tahu berapa banyak kerugiannya. Ada apa? Yevhen. Tuan Lin. Masih ada urusan lain? Tentu saja ada. Kau sudah mengundurkan diri. Masih ngapain di sini? Kalau bukan karena Ketua Lin memohon padaku untuk berada di sini dan bertemu putrinya. Kau pikir aku perlu berada di sini? Ketua Lin memohon padamu. Kau tidak takut omong kosongmu akan membuatmu celaka? Gugup. Ya, mau percaya atau tidak terserah kalian. Kalau tidak ada urusan, cepat pergi. Jangan menghalangi cahayaku. Pergi? Tentu saja ada urusan, Yevhen, saat kau meninggalkan perusahaan tak lama setelah itu terjadi pemadaman listrik secara menyeluruh. Aku curiga kau sengaja membalas dendam. Pemuda itu langsung. Aku hanya merasa wanita itu sangat kekanak-kanakan. Namun anak orang kaya itu berkata, semua orang melihat pemuda itu masuk ruang listrik sebelum pergi. Dan begitu dia sampai di lantai bawah, seluruh gedung mengalami pemadaman listrik. Pemuda itu terus terang mengatakan bahwa dia pergi ke ruang listrik untuk menonaktifkan kode. Kalau tidak, bagaimana kalian bisa masuk? Terlihat IQ anak orang kaya itu kurang. Aku hanya ingin pergi dari sini. Tapi aku dihentikan oleh satpam. Saat itu CEO cantik datang. Melihat kedua orang yang arogan itu. Kalian, grup Lin, menarget seorang karyawan yang sudah mengundurkan diri. Sungguh sangat arogan. Tidak takut dicemooh oleh industri?
Wakil direktur tidak mengatakan seperti itu. Kau tidak berhak bicara. Itulah yang ingin kukatakan. Apa yang tidak boleh dikatakan? Setelah Yeven mengundurkan diri, dia sengaja merusak sirkuit perusahaan, menyebabkan kerugian besar. Saya rasa tidak ada yang salah dengan apa yang saya lakukan, Tuan Lin. Apakah Tuan Direktur Lin tidak memberitahumu siapa sebenarnya Yeven? Wanita itu langsung tertawa sinis. Dengan lugas mengatakan pemuda itu hanyalah seorang karyawan yang sering terlambat, seorang pemalas yang hanya menghabiskan waktu saja. Wanita cantik itu dalam hati sudah sangat gembira. Langsung mengatakan kepada pemuda itu, mereka adalah grup Lin. Saat ini, saya sangat menghargai bakat. Saya bersedia memberikan 20% saham, dan kontrak gaji tahunan sebesar 5 juta. Saya mengundangmu bergabung dengan grup Su. Apakah aku tidak salah dengar? 20% saham? Gaji tahunan 5 juta? Kau tahu apa yang kau katakan? Ini bukan masalah uang. Yeven, selama kau mau bergabung, kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Termasuk aku, Su Zong. Kau sampai sekarang susah payah berjuang sendiri. Tidak mudah. Aku mengingatkanmu dengan baik hati. Kau menghabiskan uang untuknya. Tidak takut kehilangan uang dan orang? Hal ini tidak perlu merepotkan Tuan Lin. Karena saya bersedia membayar uang ini, maka saya pasti akan menjamin bahwa itu sepadan dengan harganya. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Kali ini sirkuit perusahaan. Semua kerugiannya harus kamu ganti. Kalau tidak, sampai jumpa di kantor polisi. Baik. Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Aku ingin melihat bagaimana polisi datang dan membawa saya pergi. Tidak apa-apa. Aku bisa membantumu membayar dulu. Kau tidak perlu mengurus ini. Baiklah. Aku akan menemanimu. Kalian, benarkah kalian mengira aku tidak berani? Memang benar. Lagi pula kami tidak punya bukti. Polisi datang, aku juga tak bisa berbuat apa-apa padanya. Sudahlah, sudahlah. Lalu bagaimana? Lihat saja penampilannya. Tidak perlu ganti rugi juga tidak apa-apa. Tapi kau harus mengakui di seluruh internet, semua perbuatan yang telah kau lakukan. Maka aku akan mengabaikannya saja. Harum, kita tunggu saja surat peringatan dari pengacara. Baiklah, aku tunggu. Sepertiku yang sedang menghadapi tuntutan hukum. Apakah Tuan Su masih mau menerimaku? Maksudmu? Aku bersedia bergabung dengan grup Su. Entahlah. Bagaimana kabar Suan-Suan di perusahaan? Lebih baik kita tanyakan pada Lin Fen saja. Meskipun bergabung dengan grup Su, tetap perlu izin. Kalau tidak, Tuan Lin, karena grup Lin kalian akan mengirimkan surat peringatan hukum kepadanya. Kirimkan saja ke perusahaan kami, Suez. Perusahaan kami, Suez. Dan Yeven, dari sekarang akan menghadapi nasib yang sama. Tuan Su, jangan sampai kau mengatakannya di luar sana. Perusahaan kami, Lines, menindas perusahaan kecilmu. Ayo pergi. Berlama-lama di sini 1 menit pun tidak perlu. Semua terasa buruk. Kau. Anak ini selalu membawa ponselnya. 24 jam menyala. Bagaimana tidak bisa dihubungi? Halo, ayah. Xuan. Apakah kamu bertengkar dengan Yeven? Tidak juga. Dia ada di sampingku. Ini bagaimana sih? Tidak ada pemberitahuan pemadaman juga. Celaka. File tadi belum tersimpan. Aku sudah seharian membuat rencana. Semua sia-sia. Ada apa? Sepertinya karena konsumsi listrik musim panas terlalu besar. Saat ini semua jaringan listrik di kota tidak mampu mendukung beban berlebih di suhu tinggi seperti ini. Atau, aku akan pergi melihat. Baiklah, Kak Yeven. Cepatlah pergi lihat. Perusahaan kita beruntung memiliki kamu. Baik. Cuaca panas begini listrik padam. Mau membuat orang mati saja. Seluruh kota mengalami pemadaman listrik tanpa sebab yang jelas. Waktu pemulihan akan diberitahukan kemudian. Yeven Ge, bukankah kau bilang kau bisa memperbaikinya? Aduh, Xuan. Kau juga sudah melihat beritanya? Katanya pemadaman listrik berskala besar di seluruh kota. Aku tidak bisa mengakses jaringan listrik utama. Tidak ada yang bisa kulakukan. Lalu bagaimana jika keluarga Lin kita bisa memperbaikinya? Bukankah ketenaran dan kehormatan juga? Keuntungan dan kekayaan juga akan ada? Ya. Benar juga ya. Kuberikan kau waktu 3 hari. Jika masih belum bisa mengembalikan pasokan listrik, kalian semua berkemas dan pergi. 2 hari. Aku hanya memberimu waktu 2 hari. Iya. Pergi. Sekarang juga carikan untukku. Aku tidak percaya.
Kota Haicheng yang sebesar ini tidak bisa menemukan seorang pun tukang listrik yang mampu memperbaiki jaringan listrik. Silakan minum teh, Pak Kepala Dinas. Kalian benar-benar bisa memperbaiki sirkuit dan menyelesaikan krisis pemadaman listrik di seluruh kota ini? Tentu saja, perusahaan Lin kami selalu menjadi yang terdepan dalam sistem jaringan listrik global dan selalu berada di puncak. Mengenai pemadaman listrik di seluruh kota kali ini, kami pasti akan memberikan kepada kepala kepolisian jawaban yang memuaskan. Tapi saya mendengar kalian baru saja melakukan pemberhentian massal, ya. Yang dipecat itu semua adalah hama perusahaan. Selama perusahaan kita masih memiliki dia, pasti tidak akan ada masalah. Sedangkan untuk hama-hama itu, memecat berapapun jumlahnya tidak masalah. Kepala bagian, jika kau tidak percaya, sekarang aku bisa memperbaikinya untukmu. Cepatlah, cepatlah. Fenge, selanjutnya terserah padamu. Baik. Mungkinkah dia adalah dia yang sangat terkenal itu, Ye Fen? Ya, dia memang dia. Perusahaan kami, berkat dia, baru bisa mencapai posisi seperti sekarang. Hanya orang yang sekuat dan selembut dia yang pantas menjadi suami saya, Lin Xuan. Kepala, saya tidak salah kan? Aduh. Rupanya hari ini, kalian datang ke grup Lin. Memang datang ke tempat yang tepat, tapi di hadapan Tuan Kota. Ini, ada apa ini? Hei, Kakak Sancai. Ada apa ini? Bukankah kau bilang kau bisa memperbaikinya? Tentu saja aku tahu. Sudah selesai bicara? Kalau sudah selesai, jangan ganggu aku. Tapi... Hei. Ada apa? Waktu aku masih kecil, setiap hari aku duduk di sampingmu. Kau lihat aku belajar memperbaiki sirkuit. Kakak tidak pernah membentakku. Kau benar-benar kakak Ye Fen? Tuan Su, Anda tidak makan? Aku sedang diet akhir-akhir ini. Silakan makan saja. Sayang sekali. Halo, ada apa? Pak Ye, cepatlah kembali. Haicheng sudah mati lampu total selama 3 hari. Masalahnya, menjadi saksi. Pak Ye, kau akhirnya kembali. Atasan menuntut pertanggungjawaban. Katanya, jika tidak bisa diselesaikan, maka kami semua akan dipecat. Kami sudah bertahan. Sudah beberapa malam suntuk. Meteran listrik di pembangkit sudah diperiksa? Sudah diperiksa semua. Tidak ada masalah. Berarti masalahnya dari internal. Sistem jaringan listrik yang digunakan di kota kita saat ini masih dari abad lalu. Sistem lama yang sudah ketinggalan zaman. Aku sudah bilang sebelumnya, kalau tidak segera diganti, pasti akan terjadi masalah. Ye Fen, bukankah kau sudah? Apakah kau dipecat dari grup Lin? Grup Lin, maksudmu apa? Grup Lin, Pak Ye kan? Grup Lin, ahli perbaikan jaringan listrik jenius, grup Lin. Tanpa dia, grup Lin tidak akan ada. Dia sangat hebat. Kenapa bisa dipecat oleh Tuan Lin? Kau ini yang menilai orang dari penampilannya saja. Grup Lin, Insinyur Ye, sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkan Haicheng. Karena kau tahu, Ye Fen sudah mengundurkan diri dari Lin. Sekarang dia orangku, orang Su. Aku mengatakan ini. Bisakah kau minggir? Kartu identitas kerja? Grup Su yang kecil itu, bahkan untuk membersihkan sepatu pun tidak pantas untuk grup Lin kami. Sombong sekali. Ada telepon. Haicheng sudah pulih aliran listriknya. Kartu identitas kerja. Grup Lin. Kartu identitas kerja. Aku tahu kau bisa melakukannya. Tidak mungkin. Ini palsu, kan? Kak Ye Fen. Bahkan kau pun tidak bisa melakukannya. Ye Fen itu, dengan mudah melakukannya. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menyelesaikannya? Hanya saja, si Ye Fen itu, lebih beruntung dariku. Keberuntungan. Ya, sebenarnya. Jaringan listrik Haicheng sudah lama kuperbaiki. Hanya saja pasokan listriknya tidak bisa mengikuti. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ye Fen, baru masuk kurang dari 10 menit, sudah memperbaiki jaringan listrik Haicheng. Jadi begitu,
Kakak Fen, kenapa kau tidak bilang lebih cepat? Sekarang mereka semua mengira. Ini berkat Susi Group. Tidak masalah siapa yang berjasa. Itu adalah kami, Lindsay Group, yang setiap hari tanpa henti menjaga jaringan listrik Haicheng. Bicara soal jasa. Harusnya siapa yang telah memperbaikinya? Aku. Tidak sudi bertengkar dengan Ye Fen. Orang kecil sepertinya. Ekspresi wajahmu itu apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa. Kalian berdua memang serasi. Kau. Ye Fen, kau hebat sekali. Hanya memodifikasi sedikit jalur sirkuitnya untuk mengurangi tekanan penggunaan listrik. Saat ini saja. Masalah utamanya tetap hanya bisa diatasi dengan meningkatkan sistem jaringan listrik. Seperti kamu, orang bodoh, juga tidak mampu menyelesaikannya. Aku jumpai kalian. Baru saja wali kota sudah mengirimkan semua proposal penawaran kepadaku. Kelompok kami, Lin, pasti akan menang. Saya menyarankan Tuan Lin untuk tidak lagi menyebut saya orang bodoh. Lagi pula, kemampuan perusahaan Bapak saat ini, apakah mampu menangani proyek ini, saja masih belum tentu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, kami, Grup Su, aku juga harus ikut lelang. Halo, Daddy, Xuan. Apa kau memecat Ye Fen? Tidak mungkin. Yang kupecat hanyalah hama perusahaan. Tapi kenapa aku mendengar? Grup Su juga berpartisipasi dalam sistem jaringan listrik seluruh kota. Penawaran yang diperbarui dengan kepribadian Suan yang hati-hati. Dia tidak mungkin, jika tahu kita memiliki Ye Fen, masih berani melawan kita. Kehati-hatiannya memang benar. Tetapi, aku jauh lebih pintar darinya. Xuan. Maksudmu apa? Daddy, aku berakting di depannya. Membuatnya salah paham bahwa kita memecat tulang punggung perusahaan kita. Maksudmu, kau menipunya? Tentu saja, kau tidak tahu. Dia menggunakan jutaan dan saham perusahaan sebagai taruhan untuk merekrut orang bodoh itu. Daddy, aku bilang sama kamu, urusan seperti ini bagi keluarga Lin adalah kerugian besar. Apalagi keluarga Su, perusahaan yang tertinggal. Seperti rayap, tidak butuh waktu lama. Pasti akan segera mereka hancurkan. Baik, Xuan. Kau mengerjakan ini dengan baik. Tender wali kota kali ini, aku juga pasti akan memenangkannya. Anda, istirahatlah dan sembuh saja. Melihatmu begitu percaya diri, aku pun merasa tenang. Nanti urusan perusahaan Lin, khususnya bagian listrik, akan sepenuhnya kau tangani. Benarkah? Terima kasih, Daddy. Aku tutup teleponnya. Tuan Lin. Nona Lin. Lagi pula dia masih terlalu muda. Memberikan kekuasaan kepadanya begitu cepat. Bukankah sedikit terburu-buru? Tenang saja. Ada Ye Fen. Meskipun gadis kecil ini menyebabkan masalah sebesar apapun, akan diatasi. Ye Fen, kau sudah mengunjungi struktur perusahaan kami. Bagaimana menurutmu? Lumayan. Perusahaan rintisan bisa mencapai tingkat ini. Sudah sangat bagus. Tapi, lelang yang diadakan oleh penguasa kota kali ini, menurutmu, apakah kita punya peluang menang? Untuk saat ini, masih kurang tenaga ahli inti. Lalu, Pak Ye, maukah kau merekomendasikan beberapa orang untukku? Orang yang tepat? Tentu saja, jika kau mau mempercayaiku. Di dunia ini, orang yang paling ku percaya hanyalah dirimu. Kalau begitu, tunggu aku. Xuan, ada apa kau mencariku? Kakak Kilat, aku punya kabar baik untukmu. Kakak Kilat. Ada apa? Sebelumnya memang begitu panggilan untukmu. Ah, mungkin aku terlalu sibuk, sehingga aku tidak langsung menyadarinya. Lupakan itu dulu. Xuan, apakah kau punya kabar baik yang ingin kau ceritakan padaku? Ayahku baru saja menelepon dan mengatakan akan menyerahkan seluruh sistem jaringan listrik perusahaan untuk dikelola olehku. Benarkah? Ayahmu benar-benar mengatakan itu? Tuan Lin benar-benar menyayangi putrinya ya? Sepertinya, selama aku bisa mendapatkan Lin Xuan, kelompok Lin pasti akan menjadi milikku suatu hari nanti. Kakak Kilat.
Setelah lelang ini selesai, kita juga harus. Suan-suan. Sebenarnya, aku sudah lama ingin mengatakan padamu. Benci. Sekarang masih di kantor. Tidak baik, Tuan Lin. Tulang punggung sistem jaringan listrik perusahaan. Baru saja, secara bersamaan mengajukan pengunduran diri. Mereka semua dirayu oleh mantan rekan kerja. Aku menemukan perusahaan lain. Tidak peduli bagaimana aku menegosiasikannya. Pasti ulah Yeven. Suan-suan, jangan marah. Mereka yang bisa direkrutnya, bukan orang baik. Tapi sekarang pembaruan sistem jaringan listrik. Tender sudah semakin dekat. Sekarang sudah banyak orang yang pergi. Kakak Lightning, apakah kau mengenal orang yang berbakat? Tenang saja, serahkan padaku. Aku tahu, Kakak Lightning memang yang terbaik. Pasti bisa membantuku menyelesaikan masalah. Aku akan menelepon beberapa orang dulu. Tunggu aku. Yeven ini terlalu keterlaluan. Sudah lama aku pusing. Bagaimana cara mengganti semua karyawan perusahaan dengan orang-orangku sendiri. Sekarang kesempatan emas ini, bukankah sudah datang? Halo, Tuan Su. Mereka ini, semuanya sudah bekerja bersamaku selama beberapa tahun. Adalah talenta pilihan saya yang terbaik. Yeven, aku percaya padamu. Tetapi perusahaan grup kita, sampai sekarang, belum menghasilkan hasil yang nyata. Lagi pula, waktu penawaran juga tidak banyak tersisa. Tenang saja, aku sudah menanyakannya. Yang tersisa di grup Lin sekarang, hanya orang-orang yang menjilat atasan. Dan menindas bawahan, hanya pandai menjilat. Dengan keadaan mereka sekarang, mustahil memenangkan tender. Karena kau begitu yakin, maka aku tenang. Pertempuran ini, grup Su pasti menang. Haruslah Tuan Ye, kalian juga sudah bekerja dengan sangat baik. Kalian sudah pulang? Tuan Su, mengapa kau belum pulang? Kalian sebagai karyawan saya, telah bekerja keras. Aku seorang bos. Bagaimana bisa menikmati sendiri ya? Ini pesananku untuk kalian. Kalian makan dulu baru pulang ya. Terima kasih, Tuan Su. Tuan Su, sebenarnya, kau tidak perlu berbuat sampai sejauh ini. Pekerjaan kita, terpaan panas dan hujan. Sudah lama terbiasa. Aku tahu kalian sangat lelah. Jadi, biarkan aku menemanimu lebih lama lagi. Baik. Anda benar-benar orang yang paling unik yang pernah saya temui. Lalu mengapa kau tidak ingat padaku? Jelas malam itu, kita mengalami begitu banyak hal. Tuan Su, apakah yang kau maksud? Kita bicarakan di rumah saja. Pulang ke rumah. Ya. Grup Lin, bukankah setelah kau dipecat, Lin Suan-Suan mengambil kembali semua milikmu? Sekarang kau seharusnya sudah tidak punya rumah, kan? Tuan Su, maksud Bapak jangan-jangan? Ya. Pulanglah denganku. Sebenarnya, itu, saya. Aduh, jangan menolakku. Aku sebagai bos, memberi karyawan tempat tinggal. Apa yang salah? Bukan begitu? Sesederhana itu. Rencana penawaran tender saja kalian tidak bisa buat dengan baik. Untuk apa aku menempatkan kalian di Linsi? Maaf Tuan Ye. Hari ini, aku harus melihat rancangan akhirnya. Jika tidak selesai, kalian semua, jangan harap bisa pulang. Kak Yeven. Bagaimana perkembangan rencana, Tuan Lin? Saya jamin. Hari ini pasti selesai. Baiklah, saya percaya padamu. Halo, Ayah. Apa? Kau mau pulang? Apa? Papa Lin akan kembali. Ada apa yang perlu dikhawatirkan? Aduh, Ayah. Kau hanya perlu istirahat dan sembuh. Perusahaan, ada aku dan Kak Yeven. Pasti akan semakin maju. Benar-benar hahaha. Baik, kalau begitu aku akan istirahat lagi untuk sementara waktu.
Baik, tutup teleponnya. Ayahku belum sehat. Aku akan menyuruhnya istirahat lagi untuk sementara waktu. Baik, kalau begitu baguslah. Kakak Yeven, kenapa kau terlihat sangat tegang? Ah, tidak. Aku hanya ingin mendapatkan tender ini, lalu meminta pujian. Akhirnya melamar putri Tuan Lin. Baik. Kalau begitu, mari kita semangat. Tuan Su, Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda sukai. Jadi saya menyiapkan banyak pilihan. Silakan duduk. Itu. Sebenarnya, kau nanti juga tidak perlu selalu memanggilku Direktur Su. Lalu aku harus memanggilmu apa? Panggil aku Wan Wan saja. Sebenarnya, tidak perlu melakukan ini untukku. Hei, siapa suruh aku jatuh cinta pada seseorang? Orang yang seharusnya tidak kucintai. Sebenarnya, kau juga tidak perlu merasa terbebani. Aku mencari kamu selama 5 tahun. Sejak saat aku menemukanmu. Aku sudah siap. Bahkan jika harus mengejarmu seumur hidup, aku pun bersedia. Wan Wan, tunggu sampai lelang berhasil. Aku, Yeven, tunggu sampai lelang berhasil. Akan memberimu kejutan. Teknisie memberi kita uang. Sebanyak ini. Aku juga sudah memberikannya. Kita pasti akan memenangkan proyek ini. Bagaimana kalian tahu apa yang akan kita bicarakan? Semua orang sudah bekerja keras. Hanya berkata-kata tanpa bukti tidak ada artinya. Beberapa hari ini, waktunya sempit dan tugasnya berat. Kalian semua harus bekerja keras. Tidak hanya itu. Setelah proyek selesai, kalian juga akan mendapatkan bonus tambahan. Selain itu, kalian semua juga bisa mendapatkan bagi hasil proyek. Baik. Tenang saja, semua. Kami, Grup Su, sama sekali tidak akan mengecewakan setiap pahlawan. Tenang, Tuan Su. Kami pasti akan mengerahkan seluruh kemampuan kami. Kejayaan Su adalah kejayaan kami. Benar sekali. Saya sudah menyiapkan semua perlengkapan perang. Dengan lengkap. Direktur Su, Insinyur Ye, tunggu saja kabar baik dari kami. Hanya perusahaan Lin. Kita akan membuat mereka tahu. Apa artinya tidak mengetahui kemampuan diri sendiri. Benar, ikuti Insinyur Ye. Kita pasti akan mengalahkan keluarga Lin. Sesuatu yang sesederhana ini, kartu kerja, saja tidak bisa dikerjakan dengan baik. Semua rencana kita ini, kan sudah sesuai dengan arahan Bapak. Maksudmu, keputusan saya salah? Buat ulang semua, termasuk kartu kerjanya. Bisakah kalian menggunakan otak kalian? Jangan selalu menunggu arahan dariku untuk semuanya. Kalian mengerjakan proyek ini untuk diri kalian sendiri. Kartu kerja grup Lin, dalam waktu 2 hari. Aku harus melihatnya. Rencana baru yang lengkap. Ini terlalu mepet. Satu rencana yang lengkap. Setidaknya seminggu. Aku tidak peduli. Perusahaan sudah membayar kalian. Kalian hari ini meskipun sampai mati lelah, harus menyelesaikannya untukku. N3, cepat kerjakan. Kakak Kilat, meskipun penampilannya terlihat seperti tumor, tapi dia sangat lembut kepada orang lain. Bagaimana mungkin dia sembarangan melakukan kekerasan pada orang lain? Jangan-jangan. Dia bukan kakak Lightning. Xuan, ada apa kamu mencariku? Yeven, kau benar-benar kakak Lightning? Tentu saja. Kita sudah saling kenal begitu lama. Kau tidak sedang meragukanku, kan? Kalau begitu, katakanlah, waktu kita masih kecil, kita sering bermain di mana? Tidak bisa. Perusahaan belum sampai ke tangan kita. Aku harus menenangkan wanita ini. Aku mengerti, Xuan. Kau dari awal sampai akhir tidak pernah mempercayaiku. Baiklah. Kalau begitu aku pergi. Bukan seperti itu, kakak Lightning.
Dengarkan aku hanya, Xuan. Jika kau tidak ingin melukai hatiku, maka percayalah padaku. Aku akan memberimu kehidupan yang bahagia dan memimpin grup Lin menuju puncak. Baik, Kakak Lightning. Aku percaya padamu. Kakak Lightning. Masih pagi. Baiklah, kalau begitu aku akan sibuk dulu. Kakak Lightning. Kau selalu baik padaku sejak kecil. Tunggu sampai kita menikah. Aku akan memberikan semuanya padamu. Tidak baik, Tuan Su. Baru saja menerima kabar. Proyek instalasi listrik Lin sudah melewati pengujian internal. Segera akan memasuki pengujian publik. Apa? Mereka sangat cepat. Mereka berencana melakukan uji coba publik beberapa hari lebih awal untuk memanaskan animo lelang. Mereka mengundang wali kota dan berbagai tokoh penting. Bersinar terang dan memanfaatkan momentum untuk meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga bisa untuk perusahaan mendapatkan investasi yang lebih besar. Lin Xuan ini benar-benar memainkan kartu dengan sangat baik. Tuan Su, jika kita benar-benar membiarkan mereka menang, grup Su milik kita akan berada dalam bahaya besar. Siapa yang akan bahaya belum tentu. Bagaimana dengan Yeven? Kemajuan mereka lebih cepat dari kita. Mereka sudah mulai berinvestasi dan sudah mulai uji coba publik. Jangan khawatir, baru saja sekarang, proyek kita juga sudah lulus uji coba. Tapi, perusahaan kita tidak sebesar perusahaan mereka. Dan, meskipun kita meluncurkan bersamaan, wali kota lebih mungkin memilih rencana mereka. Jika proyek mereka, kecepatan penyelesaiannya lebih cepat dari kita. Kalau begitu, saat pengujian publik adalah hari kiamat mereka. Kiamat, proyek kita. Kecepatan penyelesaiannya lebih cepat dari mereka. Dan jika mereka bisa menyelesaikannya sebelum kita, berarti mereka masih menggunakan jaringan listrik dasar sebelumnya. Sedangkan proyek jaringan listrikku hanya bisa bertahan sementara. Tidak lebih dari 3 kali penggunaan. Akan langsung runtuh. Benar. Tapi, jika mereka memperbaiki jaringan listrik dasarmu, tidak mungkin melihat kecepatan kemajuan mereka. Mereka pasti belum melakukan apapun. Sampai hari lelang tiba. Kita tunggu saja kesenangan mereka. Yeven, senang sekali ada kamu. Baiklah, aku sudah bilang, ada aku. Semua oke. Beritahu semua departemen, libur 3 hari. Siapkan segalanya untuk peluncuran. Ya. Yeven, aku tahu satu bar. Berani atau tidak? Bagaimana? Mau menantangku 1000 cangkir tanpa mabuk? Kau lebih baik. Bisa membuatku mabuk. Baru kuakui aku memang 1000 cangkir tanpa mabuk. Bukan aku yang memaksamu minum loh. Aku sendiri yang mau minum. Senang. Yeven, kemari. Aku bukanlah tipe orang yang memanfaatkan orang dalam kesulitan. Yeven, kau adalah pahlawanku. Yeven, aku menyukaimu selama 5 tahun. Aku mencarimu selama 5 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Kau seperti seorang pahlawan yang datang menunggang awan pelangi. Tanpa kamu, grup Sukami sudah lama hancur. Tanpa kamu, aku juga akan selesai. Wan, kau mabuk. Aku tidak mabuk. Yeven, terakhir kali. Kau yang memulai. Kali ini. Giliranku yang aktif, boleh ya? Aktif melakukan apa? Kau tahu apa yang harus dilakukan. Aku mencintaimu. Kau yakin, Yeven, sedang merayakan kesuksesan di lantai 3, kan? Baiklah, jangan beritahu dia. Aku ingin memberinya kejutan. Kakak kilat. Kau adalah orang yang kusukai sejak kecil. Kau adalah pahlawanku.
Aku untukmu. Telah memendam rasa selama ini. Hari ini. Biarkan aku menjadi wanita yang paling bahagia. Baik, ya? Kakak senang hari ini. Kita pergi ke pertandingan berikutnya. Baiklah, kau yang menentukan. Pinggang kecil ini benar-benar cantik. Tangan kecilnya benar-benar lembut. Coba biarkan kakak menciumnya. Harus tambah uang. Berapapun harganya, aku akan memberikannya kepada Lin Xuan. Wanita itu memberikannya. Setiap hari hanya tahu bekerja, bahkan tidak mengizinkanku menyentuhnya. Kalau bukan karena grup Lin, siapa yang mau bersama dengannya? Sebutkan harganya saja. Berapa harganya? Semua sudah kuperoleh dari wanita itu. Venga, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Ayo minum. Hei, ini. Kenapa? Malu? Bukankah kau sudah melihatku 2 kali? Aku. Ah, sudahlah. Cepatlah bangun. Nanti kita masih harus pergi ke presentasi produk. Berhentilah membuat keributan. Xuan, akhirnya kutemukan kamu. Hari ini adalah hari bahagia kita. Kenapa kamu sendirian di sini, Tuan Ye? Sudah kukatakan. Di tempat umum. Panggil aku Tuan Lin. Ada apa, Xuan? Bukankah sebelumnya baik-baik saja? Apakah terjadi sesuatu? Brengsek itu. Masih berani bertanya padaku? Ada apa sih? Kakak Lightning. Selama ini kau benar-benar berubah. Jika kau masih seperti saat kecil dulu, alangkah baiknya jika kakak kilat ada di sini. Belum bisa bermusuhan secara terang-terangan. Proyek keluarga Lin masih membutuhkannya. Tidak apa-apa. Syukurlah. Dia datang. Ini bukan yang dilakukan keluarga Lin kita. Mengusir hama? Masih membawa Tuan Su yang ditipu? Beraninya kau. Kita datang kemari untuk apa? Lelucon. Proyek teknik kelistrikan. Grup Lin kami akan segera memulai pengujian publik. Kalian perusahaan Su, seberapa besar sih? Berani membandingkan diri dengan kami? Pak Ye sepertinya lupa ya. Kita bersaing dalam proyek yang sama. Skalanya sama. Baru saja, proyek kami sudah melewati tes juga. Dan di bawah kepemimpinan Pak Ye, saya rasa grup Su kami akan segera melampaui kalian, grup Lin, kepemimpinan Ye Fen. Kepemimpinan Ye Fen di hadapanku. Dia itu tidak berarti apa-apa. Dia hanyalah seorang karyawan yang dipecat dari perusahaan kami. Barang-barangnya hanyalah setumpuk besi tua yang penuh dengan cacat. Dia berani juga menantangku di depanku. Siapa yang sampah sebenarnya? Siapa yang penuh dengan celah? Nanti juga akan tahu. Halo, Tuan Ye, tidak baik. Tes proyek bermasalah. Bagaimana bisa bermasalah? Bukankah sudah kukatakan padamu? Dengarkan aku. Di atas dasar ini. Benar saja, kau berhasil menebaknya. Mereka sekarang masih menggunakan jaringan listrik dasar yang kau tinggalkan dulu. Itu. Ini sudah kedua kalinya. Masih ada 1 kali lagi. Seperti ini saja. Apakah ada masalah dengan proyeknya? Jangan ikut campur. Aku sudah mengurus semuanya. Ye Fen, kerusakanmu masih harus kubereskan. Yang paling tidak kusuka adalah sikapmu, yang sok tahu itu. Setelah melewati uji coba, semua pejabat tinggi Hai Cheng harus berinvestasi di grup Lin kami. Saat itu, setelah proyek ini dimenangkan, semua proyek listrik di Hai Cheng juga akan menjadi milik grup Lin kami, dan grup Su kalian. Sama sekali tidak ada hubungannya. Tuan Ye, tolong lihat, ya. Semua dana grup Lin terkumpul di proyek ini. Tidak boleh terjadi masalah. Secara teknis, saya katakan tidak masalah. Memang tidak masalah. Kenapa kau banyak bicara sekali? Masalah teknis. Lebih baik bersikap lebih teliti. Ini masalah internal grup Lin kami. Masalah internal. Mau dengar atau tidak terserah kalian. Kepribadian yang teliti seperti ini. Seperti kakakku, Lightning. Sayang. Lagi pula apapun yang kita katakan,
Mereka tidak akan percaya. Mari kita pergi. Sayang. Tuan Lin. Sebelumnya ketika saya mengajukan syarat kepada Bapak Ye, bukankah kau sudah mendengarnya? Dengan sangat jelas? Tuan Su. Aku menyarankanmu, saat memilih pria, lebih baik perhatikan baik-baik. Lagi pula, pria itu tidak dapat diandalkan. Tergantung orangnya, apakah bisa diandalkan atau tidak. Pokoknya, orang di sampingku ini cukup bisa diandalkan. Aneh, mengapa hatiku merasa tidak nyaman seperti ini? Kita juga harus pergi. Orang penting akan segera datang. Kita masih perlu mencari investor. Aku tahu, kau tidak perlu mengingatkan aku. Ulangi sekali lagi. Panggil aku Direktur Lin. Direktur Cheng, proyek perusahaan kita. Direktur Su. Sebenarnya, kami selalu mengagumi kekuatan perusahaan Su kalian. Tapi, bagaimanapun juga, yang sekarang kita bersaing adalah perusahaan Lin. Mereka adalah pemimpin di seluruh industri. Jika kalian nantinya memiliki proyek lain, aku akan mempertimbangkannya. Tapi, Tuan Cheng, teknologi teknik proyek kami lebih maju, dan tingkat pengembalian investasi lebih tinggi. Lain kali. Begitu bersemangat sekali ya. Tidak peduli seberapa fasih kau berbicara. Orang lain hanya perlu mendengar. Kau sedang membandingkan dengan perusahaan kami, Lindsay. Mereka semua akan memilih perusahaan kami, Lindsay, bukan kalian. Itu adalah Tuan Lin dan teknisi Ye. Tuan Cheng, baik, tenang. Aku pasti akan memilih Lindsay. Siapa yang tidak tahu? Lindsay memiliki seorang jenius listrik, dari perusahaan kecil yang tidak dikenal, hingga sekarang menjadi pemimpin industri listrik. Yang kurang berbakat adalah saya sendiri. Aduh. Oh, ternyata Pak Ye benar-benar muda dan berbakat. Lama ingin bertemu. Nanti kita bertemu di sesi pengujian. Ye Fen, sudah kau lihat? Bahkan Direktur Cheng pun pernah mendengar namaku. Kau, seorang. Dengan apa kau bisa menandingiku? Teknisi Ye, jangan terlalu cepat merasa bangga. Hati-hati, yang penuh akan tumpah. Ye Fen, keluarga Lin kami di industri listrik. Asalkan ada Pak Ye, tidak akan pernah merugi. Jujur saja, sekarang semua tamu sudah 90% setuju berinvestasi di perusahaan kami. Asalkan ada perusahaan kami, keluarga Lin, selama dia masih ada, kalian tidak akan pernah mendapatkan hari untuk membalas dendam. Para sahabat terkasih, para tamu undangan yang terhormat, hari ini Grup Lin akan memberikan sistem kelistrikan Haicheng investasi resmi sebelum peluncuran. Jujur saja, setelah melihat hasil uji coba proyek dari Grup Lin, meskipun ada sedikit masalah di tengahnya, namun secara keseluruhan, hasil operasinya sangat bagus. Maka hari ini, saya berani memberikan bantuan ini. Kami mengundang semuanya. Mari kita bersama-sama berinvestasi di Lin. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kami mengundang CEO Grup Lin, Tuan Lin, untuk memberikan sambutan singkat. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya hanya akan mengatakan satu hal. Di industri ketenagalistrikan, keluarga Lin kami berada di peringkat kedua. Maka tidak ada yang berani menempati peringkat pertama. Adapun beberapa perusahaan kecil yang ingin bersaing dengan keluarga Lin, itu tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Jadi, semua orang dapat berinvestasi dengan tenang. Berapa banyak yang kau investasikan? Proyek sebaik ini. Bahkan wali kota pun mendukung mereka. Aku pasti harus berinvestasi lebih banyak. Aku akan menginvestasikan 100 juta. Tapi Tuan Lin, yang kami investasikan adalah uang sungguhan. Nanti kalau proyeknya sudah selesai, jangan sampai mengecewakan semua orangnya. Iya, semua yang hadir di sini adalah orang-orang berpengaruh di Haicheng. Tuan Lin, jangan sampai mengecewakan kepercayaan semua orang. Saya yakin kita semua tahu. Insinyur listrik terbaik nasional ada di perusahaan kita. Jadi, tidak akan membiarkan investasi kalian sia-sia. Kalian tenang saja. Bagus. Bagus, ada yang berinvestasi sedikit pun. Perusahaan yang bahkan tidak bisa dihubungi, masih menunggu untuk dipermalukan di sini. Tuan Su, silakan berhenti sebentar. Tuan Gao. Ada apa Tuan mencari saya? Tentu saja, saya ingin berinvestasi pada Anda. Maksudmu? Apakah Anda bersedia berinvestasi di grup Su kami? Tentu saja.
Tapi, Tuan Gao, apakah Anda punya waktu untuk membicarakannya sebentar? Tentu. Saya punya rencana yang bisa membuat Anda kaya raya. Tidak tahu. Apakah kau tertarik? Oh, kau yakin? Di sampingku ini adalah insinyur listrik tingkat dunia. Sedangkan dari pihak Su, dia adalah orang bodoh yang kami pecat. Anda mengatakan bisnis ini menguntungkan atau tidak? Baiklah, jika Anda mengatakannya seperti itu, saya merasa tenang. Jadi, maksud Anda ingin berinvestasi sepenuhnya di perusahaan kami? Benar. 5 tahun ke depan, biaya pengembangan proyek Grup Su akan sepenuhnya saya dukung, tanpa syarat. Taruhan. Jika kali ini, Grup Su dan Lin gagal. Jika proyek listrik ini berhasil dimenangkan, maka semua janji saya akan ditepati. Dan dana akan ditransfer lebih cepat ke rekening perusahaan Bapak Ibu. Saya tidak akan mengambil keuntungan sedikit pun. Anggap saja ini sebagai tanda persahabatan dengan Tuan Su. Sebaliknya, jika Grup Su Anda akan menjadi milikku. Bagaimana? Ini. Tuan Gao, ini bukanlah jumlah yang kecil. Anda yakin? Pepatah mengatakan, tidak masuk ke sarang harimau. Bagaimana bisa mendapatkan anak harimau? Baiklah, karena Tuan Gao sudah sangat royal. Jika kita masih ragu-ragu, justru akan terlihat kurang berwibawa. Deal. Hari ini adalah hari pertama sistem jaringan listrik terbaru Haicheng secara resmi mulai beroperasi. Keluarga Lin sebagai bagian dari Haicheng, perusahaan pemimpin di bidang kelistrikan, sistem jaringan listrik mereka akan menjadi yang pertama memasuki uji coba publik. Jika berjalan lancar, maka Susi tidak perlu lagi ikut serta dalam pengujian. Grup Susi tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk bersaing. Keluarga Su ini berani bersaing dengan keluarga Lin kita. Benar-benar terlalu meremehkan diri sendiri. Keluarga Su ini dengan apa? Mau melawan kita? Suan-Suan. Menurutku kau jangan terlalu cemas. Ya. Pak Ye. Jabatan saya di grup. Tuan Lin. Suan-Suan, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Bukankah kita baik-baik saja sebelumnya? Kau sudah melupakan ikatan persahabatan kita? Jauhi aku. Baiklah, Tuan Lin. Tahap pengujian. Katanya pengujian. Sebenarnya, itu adalah penggunaan. Setelah ini, sistem kelistrikan seluruh Haicheng akan bergantung pada grup Lin kita. Yaitu, bergantung padaku. Jadi kau bilang, perjanjian pernikahan kita, bukan? Perjanjian pernikahan apa? Tes listrik akan segera dimulai. Aku tidak ingin membicarakan hal ini. Baiklah. Tuan Lin, statistik data. Proyek listrik kita saat ini berjalan dengan baik. Bagus sekali. Sudahlah, kan sudah kukatakan tidak ada masalah. Sekarang bukan waktunya untuk merayakan. Sudah diselidiki dengan jelas atau belum? Pihak Grup Su, kok cepat sekali memecahkan masalah proyeknya. Aku tidak tahu persisnya, tapi ku dengar dari orang dalam. Karena kepala teknik Grup Su sangat hebat. Ye Fen. Bukankah dia orang bodoh? Tidak apa-apa. Lagi pula kita sudah menang. Tuan Lin, tidak baik. Proyek listrik kita bermasalah. Sekarang seluruh kota mati lampu. Bapak Lin, sekarang lalu lintas kota sudah lumpuh total. Bapak Lin, harga saham kita jatuh bebas. Bapak Lin. Wali kota menelepon untuk meminta pertanggungjawaban. Ada apa sebenarnya? Aku tidak tahu. Jaringan listrik dasarnya pun bukan buatanku. Maksudmu bukan buatanmu? Dengarkan penjelasanku. Sekarang seluruh kota mati lampu. Bagaimana kau akan menjelaskannya padaku? Sebenarnya fasilitas listrik dasar ini adalah yang sedang diperbaiki oleh Bapak Ye sebelum dia pergi. Diam kau. Kau yang diam. Lanjutkan saja. Bapak Ye sebelum meninggalkan perusahaan sedang memperbaiki sistem tenaga listrik dasar. Tapi Anda memecatnya. Sebelum Pak Ye pergi, dia sudah berpesan kepada kami untuk menyelesaikan sistem tenaga listrik dasar dengan baik. Tapi, tanpa Pak Ye, kami tidak bisa. Saya sudah membahasnya dengan Pak Ye. Hal ini tidak bisa di jaringan listrik dasar. Langsung membangun sistem tenaga listrik. Tapi dia bilang tidak apa-apa.
Jadi kita. Lagi kamu. Tuan Lin, karena komponen elektronik rusak. Sekarang sudah ada 7 kecelakaan. Bagaimana ini? Bagaimana aku tahu harus bagaimana? Tuan Lin, telepon wali kota. Sudah sampai di sini. Mau kau terima? Halo, Pak Wali Kota. Kau sebenarnya sedang melakukan apa? Sekarang seluruh Haicheng lumpuh. Aku, bahkan penguasa negara pun meminta pertanggungjawaban kepadaku. Bahkan aku pun hampir dibunuh oleh kalian. Tenanglah dulu, Yang Mulia. Aku tidak tenang. Ini, aku. Aku beritahu kalian. Jika aku kenapa-kenapa, kalian keluarga Lin, kau dan ayahmu. Dan juga si Yegong itu. Semua harus ikut menguburku. Halo Tuan Wang, halo. Ini, Tuan Lin. Inilah jaminan yang kau berikan padaku. Aku akan menarik investasiku. Halo, Tuan Wang. Halo. Selamat pagi, Tuan Cheng. Lin Xuan. Ada apa sebenarnya? Tuan Cheng, dengarkan penjelasanku. Kau jelasin apa sih? Karena jaringan listrik kalian menyebabkan perusahaan kami, semua mobilnya menjadi rongsokan. Tanggung jawab ini, mampukah kau tanggung? Kau tunggu saja sampai digugat. Gimana sekarang? Mengapa bisa seperti ini? Semua karena kamu. Bukankah ini semua gara-gara kamu? Semua salahmu. Memecat semua insinyur listrik. Itu. Dan terus-terusan mendesak pengerjaan proyek. Kalau tidak, apa aku akan melakukan ini? Ye Fen. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Sekarang aku mengerti. Kau tidak pernah ingin bersamaku. Kau hanya memanfaatkan kemampuanku. Benarkah apa yang kukatakan? Ye Fen. Kau pikir kau bisa memanggilku pelacur? Aku tidak melihatnya? Baiklah, karena kau sudah tahu. Maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku memang mengincar uangmu. Aku memang menipumu. Bagaimana? Kau berani memecatku? Berani kau? Situasi sekarang ini. Selain aku, siapa lagi yang bisa membantumu? Semua insinyur listrik. Sudah kau pecat. Semuanya bekerja untuk grup Su. Kau memecatku. Siap-siap saja masuk penjara. Berhenti. Pecat aku saja. Ye Fen. Aku benar-benar tidak mengerti. Orang sepertimu. Bagaimana mungkin menjadi kakak Lightning? Kau ini adalah hama. Lin Xuan. Kau anak durhaka. Ayah, kenapa? Kenapa grup Lin bisa kau hancurkan seperti ini? Ayah, maafkan aku. Aku datang, bukan untuk mendengarmu meminta maaf. Kenapa hama ini ada di sini? Bukankah kau bilang padaku, sudah memecatnya sejak lama? Ye Fen? Dengan Ye Fen di sini, bagaimana perusahaan bisa mengalami masalah sebesar ini? Ye Fen. Dia sudah kupecat. Kau memecat Ye Fen? Ayah. Apakah dia orang penting? Ye Fen adalah orang yang sangat kuinginkan. Orang berbakat yang kuminta. Dia adalah tulang punggung Lin Group kita. Bisa dibilang tanpa Ye Fen, tidak akan ada keluarga Lin kita. Kau bahkan memecatnya. Ayah. Maaf, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Benar, sekarang Ye Fen di mana? Apapun permintaannya, asalkan dia mau kembali. Meskipun harus sujud 3 kali 9 kali, kami akan tetap membawanya pulang. Dia ada di grup Su. Ah, kau anak durhaka, anak perempuan yang durhaka. Ayah, sepertinya grup Lin kita akan dihancurkan olehmu. Ayah, kau bicara apa? Ada apa, Tuan Lin? Ada masalah besar. Baru saja ada kabar. Saat ini kecelakaan mobil sudah ada 30 kasus. Jumlah korban meninggal dan luka-luka 8 orang. Ini bukan salahku. Aku juga tidak ingin hal ini terjadi. Semua salah Ye Fen. Ye Fen adalah teman masa kecil Xuan. Bagaimana mungkin dia menyakiti Xuan?
Apa? Jadi, dialah kakak Lightningku. Itu berarti kau tidak kompeten. Kau dipecat. Jangan, cepat pergi. Tuan Lin, bukankah kau belum memberitahuku siapa sebenarnya Ye Fen? Kelompok Su kami bersedia memberimu 20% saham, ditambah gaji tahunan 5 juta. Ya ampun. Apa yang telah kulakukan? Aku telah mengorbankan orang yang paling kusayangi. Aku sendiri yang memecatnya. Kakak Lightning pasti akan tetap mengingatku. Benar, benar, benar. Daddy, aku akan mencari kakak Lightning. Aku akan memohon padanya. Ada orang, tangkap dia, Ye Fen. Tidak, jangan. Ini bukan salahku, Tuan Lin. Jika grup Lin, karena kamu, orang tidak berguna dan bodoh ini, bangkrut, aku akan membuatmu ikut hancur bersama perusahaan. Jangan, Tuan Lin, ampuni nyawaku. Aku tahu aku salah, Tuan Lin. Berita di internet menyebutkan, wali kota mengadopsi sistem kelistrikan dari grup Su, rancangan Ye Fen. Sekarang seluruh kota sudah kembali berlistrik. Ayo, ayo, cangkir kosong. Hari ini adalah langkah pertama kebangkitan grup Su. Kita bisa memenangkan penawaran berkat kerja keras semua yang hadir di sini. Tuan Gao, ada keperluan apa? Tuan Su, perusahaan Bapak memenangkan tender. Pembagian keuntungan kami. Pembagian keuntungan. Tuan Gao, jika saya tidak salah, kami, Susi, di antara kalian keluarga Gao dan kami, memang ada perjanjian taruhan. Sudah tertulis jelas di atas kertas, jelas sekali. Jika kami keluarga Su berhasil dalam penawaran, kalian keluarga Gao, atas investasi kalian kepada kami, tidak akan meminta imbalan apapun. Tuan Gao, kau jangan sampai lupa apa yang sudah kau katakan. Kau sudah bekerja keras, Tuan Su. Sebenarnya semuanya berkat kerja kerasmu. Malam ini, kau setidaknya harus memberiku sedikit waktu, kan? Ye Fen, kau adalah kakak Lightningku, benarkah? Kau adalah Xiao Xuan. Adalah kakak Lightning yang kusuka. Tuan Lin. Sekarang aku sudah memiliki Wan Wan. Ada beberapa hal. Bapak sebaiknya berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Tapi kau memang kakakku si kilat. Malam itu, aku tidak sengaja salah mengira kau. Aku menyukaimu selama bertahun-tahun. Tuan Lin, Ye Fen sudah mengatakan dengan sangat jelas. Apakah kau ingin menjadi orang yang tidak bisa diajak bicara? Kau menuduhku tanpa bukti. Wan Wan benar. Kami sudah bersiap untuk menikah. Menikah? Ini tidak mungkin. Kakak Lightning. Kau sudah menikah. Lalu aku? Bagaimana aku harus berbuat? Ini Tuan Lin sendiri, yang tidak mengenal gunung meski berada di depannya. Tuan Lin, apa sekarang kau merasa? Berkorban diri untuk membicarakan masa lalu. Apa yang bisa berubah? Ye Fen. Kelompokku, Lin, pernah memperlakukanmu dengan baik. Anggap saja aku memohon kepadamu. Demi aku, bantulah kami sekali lagi. Baik, Tuan Lin. Yang diberikan grup Lin kepadaku. Sudah lama sekali, saat putrimu mengirim surat peringatan hukum kepadaku untuk menuntut ganti rugi. Semuanya sudah ditarik kembali. Kakak Lightning, dengarkan aku. Bukan, saat itu aku hanya, Nona Lin, kau tak perlu lagi membela diri. Aku menolak semua bantuan yang diajukan keluarga Lin. Ye Fen, gadis kecil itu tidak mengerti. Dia, kau sangat baik kepadaku. Aku melihatnya. Tapi apa yang telah dilakukan putrimu? Telah menghancurkanku. Bekerja keras selama beberapa tahun di Lin. Telah sirna. Dan merendahkan kemampuan profesional.
ku seumur hidup. Seperti ini saja. Semua dilewatkan begitu saja. Kami, Grup Su, tidak menyambut kalian. Silakan kembali, kalian berdua. Kakak Kilat. Pergi. Jangan. Kakak Lightning. Selesai. Grup Lin saya. Semua sudah selesai. Yeven, kali ini, kita yang menang. Dan akan selalu seperti itu.